Pengacara tersangka Ricky Rizal, Erman Umar, menyebut kliennya sudah mengubah BAP dan tak lagi mengikuti skenario yang awalnya dibuat oleh Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ricky Rizal juga menyebut tidak mengetahui adanya pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ya, kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan, baik oleh Kuat, Susi maupun Ibu. Yang ada adalah pertengkaran, kayak Joshua, karena Joshua mau naik melihat Ibu, sementara Ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi, dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar, jadi kan menimbulkan kecurigaan. Oleh apa pertengkaran apa antara Joshua dengan Ibu, atau dibalik itu kita nggak tahu. Ya itu kan pertama kan mereka dikumpulkan kan di Provos, pemeriksaan di Provos, terus ke pemeriksaan Jakarta Selatan. Tapi bukan maunya dia, apalagi pas orang kejadian itu kan pasti banyak yang berdatangan, dan itu semua adalah orang propam kan, banyak. Mana mungkin dia berdaya mau menyatakan kebenaran apa gitu. Dan pasti dikumpulkan mereka, kemudian baru diperiksa satu-satu. Sementara itu, terkait BAP yang bergonta-ganti, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan adalah tugas penyidik untuk membuktikan segala kesaksian dan keterangan, agar kasus ini menjadi jelas hingga dibawa ke pengadilan. Bang, aktor intelektualnya jelas FS kan, nggak ada yang aktor intelektual lain. Nah sekarang peran-perannya lain sebuktikan. Kalau selama ini kan kita ikutin di media ya cuman ya ketahuan. Nah sekarang ada berita baru dari Pak Erman tentang RR. Nah nanti sejauh mana, apakah dia membantu atau ikut serta, nanti kita lihat kan, karena kita belum jauh keterangan RR. Cuman penghilangan nyawa oleh FS sebagai aktor intelektual itu fakta yang tidak terbantahkan. Soal dia menyangka tidak itu soal lain, yang jelas menghilangkan nyawa jelas dilakukan oleh tapi atas perintah jabatan. Selain keterangan tersangka yang belakangan berubah, muncul juga dugaan baru dalam perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yaitu mengenai dugaan adanya peluru ketiga di TKP pembunuhan di Duren 3, Jakarta. Dugaan adanya penembak ketiga dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sempat dilontarkan oleh Ketua Komnas HAM. Dalam program Rosi pekan lalu, Ketua Komnas HAM mengatakan sang penembak diduga Kuat adalah satu dari 5 orang tersangka yang berada di TKP saat itu, termasuk Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari 2 senjata. Bisa jadi lebih dari 2 senjata. Makanya saya munculkan juga misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Dan kalau kita baca komentar dari Pak Kabar Eskrim, sebagai sebuah analisis Ketua Komnas HAM itu sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan. Jadi dari animasi yang dikirimkan atau dirilis oleh Mabes Polri atau dalam hal ini Bareskrim, itu tidak sama dengan konstruksi. Karena dalam animasi yang dirilis oleh Bareskrim itu Sambo menembak. Ketua Komnas HAM di sini mengatakan bahkan bisa ketiga. Bisa tiga. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersaksi bahwa penembak Yosua tak hanya dirinya tetapi juga Ferdi Sambo. Namun hal ini dibantah Ferdi Sambo lewat pengacaranya. Sejak awal kasus ini bergulir, diketahui memang ada 2 senjata yang dipakai saat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Pertama ada senjata Glock 17 dan senjata jenis HS9. Tapi beberapa hari terakhir muncul dugaan adanya peluru ketiga dari hasil lapor olah TKP di Duren 3. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi yang kami dapatkan bahwa ada perubahan BAP oleh Ricky Rizal menjadi tanda tanya khususnya terkait dengan dugaan skenario yang dibuat Sambo. Apakah ini untuk menghindari hukuman maksimal dari kasus pembunuhan berencana? Dan akankah kesaksian Ricky Rizal bisa menjadikannya justice collaborator? Sayang sekali kami belum bisa menghubungi Erman Umar, pengacara dari Bribka Ricky Rizal. Nanti kami akan coba terus menghubunginya. Tapi sementara kami akan bersama dengan Antonius Wibowo, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya ke Bung Anton. Bung Anton, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Iya, baik. Saya sempat mewawancarai Erman Umar, pengacara dari Bribka Ricky Rizal. Meskipun saya tidak melihat ada sesuatu yang baru dari hasil wawancara saya. 3 segmen pada program Aiman yang diindikasikan bahwa Ricky Rizal melawan atasannya Ferdi Sambo. Kesimpulan yang saya dapatkan justru malah menguatkan skenario Ferdi Sambo.
Apakah Anda sebagai LPSK yang juga tentu terkait dengan saksi Ricky Rizal ini mendapatkan fakta yang sama? Ya, saya belum bisa mengomentari hal itu, Bung Aiman, Ya. karena memang sampai dengan hari ini, Saudara Ricky Rizal itu belum mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Soal justice collaborator atau perlindungan saksi biasa? Soal justice collaborator Oke. dan juga soal perlindungan saksi biasa. Nah, Ya. nanti setelah permohonan perlindungan itu masuk ke LPSK, tentulah LPSK akan melakukan penelaahan sebagaimana SOP yang kita terapkan. Artinya sejauh ini Pak Anton, belum ada hal yang signifikan, belum ada hal yang penting yang diungkap oleh Ricky Rizal. Saya belum bisa komentari itu, Bung Aiman. Ya, karena begini, logikanya begini, kalau seandainya ada hal yang penting atau ada niat untuk mengungkap, maka ia mengajukan perlindungan ke LPSK. Logika sederhananya seperti itu. Ya mungkin iya, mungkin tidak. Nah, Bung Aiman Kenapa bisa tidak? nanti. Kenapa tidak, Bung Anton? Kalau Gini. seandainya dia yakin untuk membongkarkan, apalagi ini terkait dengan atasannya, ada gengnya, pastikan dia akan menghubungi LPSK. Tidak ada lembaga lain yang bisa dia hubungi. Ya memang logikanya adalah atau harapan LPSK adalah bahwa jika Ricky Rizal ini merasa mempunyai informasi baru ya atau informasi yang signifikan untuk Ya. pengungkapan perkara, itu monggo silahkan diajukan ke LPSK bersama-sama dengan pengajuan permohonan perlindungan, Baik. termasuk di dalamnya permohonan perlindungan sebagai justice collaborator. Baik, saya mau hubungi Bung Erman Umar. Bung Erman sudah bergabung dengan Aiman, Bung Erman. Ya. Apa kabar? Sehat selalu. Bung Erman, saya ingin tanya, apakah sudah ada perubahan data, fakta terkait dengan informasinya mengubah BAP? Betul demikian? Per hari apa dan apa yang diubah? Ya sudah lama sebenarnya. Oh, bukan baru ini berarti. Karena dari BAP skenario yang dulu yang di rumah Duren 3 maksudnya ya? Ya, artinya skenario yang lalu itu kan mulai tanggal 8 Agustus. 8 Juli, Pak. 8 bukan, BAP-nya itu kan 8 kejadian memang iya, tapi kan belum diproses waktu itu kan kalau Oke. kejadian. Maksudnya mengubah BAP itu mengubah BAP dari skenario-nya Sambo yang pertama. Ya. Oke, saya pikir ada skenario BAP baru. Tapi kan di BAP baru juga nggak ada yang baru, Pak. Semuanya tidak ada yang kemudian katakanlah signifikan untuk diungkap. Ya, kalau menurut dia itu sudah signifikan. Karena Dua hal saya sebutkan, Pak. Mohon maaf, saya nanti bisa jelaskan. Yang pertama, Ricky Rizal mengaku tidak melihat apakah Ferdy Sambo menembak atau tidak. Itu masih diakui sampai sekarang ya. Tidak melihat. Artinya tidak ada data yang signifikan. Yang kedua, tidak melihat pelecehan juga. Artinya juga tidak bisa dijadikan saksi untuk dua hal itu. Meskipun secara logika tentu aneh ketika ada di lokasi berdampingan tapi tidak melihat siapa yang menembak selain Richard Eliezer. kalau menurut saya itu logika objektif boleh, tapi semua orang akan berbeda. Artinya sesuai dengan pengalaman dan fakta yang dialami. Kan saya sudah jelaskan. Ada jeda, ada kejadian, setelah ada kejadian, dia mendapatkan HT dari temannya. Dan ini dia kan pasti juga membutuhkan. Membutuhkan ini ada orang dalam yang di luar, yang mendengar, kemudian dia berbalik arah. Nah, itulah yang menyebabkan dia tidak melihat sempurna. Dia berbalik arah karena Romer yang dilihat HT tidak melihat mukanya, berbalik arah kan paling ada tiga balik arah lagi. Ya, karena ada HT itu. Kan ada waktu jeda. Baiklah, itu kan versinya Ricky Rizal. Tapi oke lah, meskipun secara logika tentu sulit untuk masuk ke dalam bayangan logika itu. Tapi saya ingin tanya Pak Bung Erman, kalau seandainya Anda mengklaim bahwa Ricky Rizal mau membongkar yang sebenarnya, betul? Ya, dia merasa sudah membongkar, dia sudah apa yang dia sampaikan, yang sudah dia ketahui itu sudah dibuka. Jadi tidak ada kalimat yang menyatakan ada lagi yang mau dibongkar, itu tidak ada. Nggak ada yang baru. Dan sementara yang sudah dibongkar menurut versi dari Ricky Rizal, nggak ada yang baru juga, nggak ada yang signifikan juga, nggak ada yang penting juga gitu kan. Nah, begitu juga di masalah pelecehan. Nggak lihat. Dia tidak melihat dan dia mengetahui baru ucapan Sambo. Baik. Ya, artinya tidak ada yang signifikan dari situ. Sekarang saya ingin tanya Pak, artinya
nggak ada keinginan juga dong untuk menjadi justice collaborator karena dianggap bahwa nggak ada yang signifikan, nggak ada yang baru. Bukan gitu. Masalah JC ini ada persoalan lain. Kalau satu saat dia ditekan, perkembangannya mungkin mau sidang, suruh cabut hal-hal yang sudah disampaikan, suruh cabut. Itu kan bisa juga dia keamanan terganggu. Pada saat dia merasa nggak aman, nggak nyaman, mungkin pada saat itu dia bisa. Jadi pengadilan nanti mungkin berubah. Tapi kan kita bicara andai-andai nanti. Tapi sekarang begini Bung Herman. Apakah kemudian bayangannya tentu ya, ketika hendak membongkar maka ada kekhawatiran lalu kemudian melapor ke LPSK. Tapi sampai saat ini belum ada keinginan untuk melapor untuk meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice collaborator. Lalu bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa Ricky Rizal misalnya mau buka-bukaan? Kan nggak masuk akal juga. Oh, nggak begitu logikanya. Dia sudah menyatakan dia sudah buka-bukaan. Tapi itu tentu terserah apakah dia benar apa tidak. Iya kan? Apakah dia sudah jujur apa tidak. Tapi dia sudah menyampaikan, sudah membuka. Tapi buat apa lagi? Yang penting kalau dia merasa keamanan. Ya kalau keamanan wajar dong. Kalau dia merasa diancam, kamu harus cabut itu lagi. Itu kan berarti bermasalah. Nah, itu yang mungkin dia membutuhkan justice collaborator atau perlindungan kepada LPSK. Tapi sepanjang kita udah menghimbau, saya udah menyiapkan konsep, tulisan udah saya serahkan, tapi kan tergantung dia. Dia merasa masih nyaman, masih belum ada ancaman, sementara begitu, kalau nanti saya diancam, saya baru ngajukan. Nah sekarang apa pilihan saya sebagai lawyer? Apakah berarti lucu juga dong. Dia sudah menganggap seperti itu. Tapi ya udah itu wajar, masyarakat silakan menilai. Saya ingin ke Bung Anton. Apakah bisa disimpulkan bahwa Ricky Rizal berbalik lawan arah melawan Sambo? Yang menyimpulkan bukan saya, Bung Aiman ya. Iya, tentu kan Anda memperhatikan informasi dari luar, Anda memperhatikan juga pernyataan-pernyataan yang barusan disampaikan oleh Bung Herman Umar. Ya, dalam kapasitas itu memang ada perbedaan keterangan atau informasi ya yang dulu disampaikan oleh Ricky Rizal, kemudian yang sekarang sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Herman Umar. Nah, namun demikian dalam konteks LPSK tentu saja saya harus menyampaikan gitu ya, kalau belum ada permohonan secara formal ke LPSK, tentu kami tidak bisa melakukan penelaahan, Bung Aiman. Bahwa kemudian tidak ada niatan untuk menjadi justice collaborator, apakah ada hal yang aneh di sini? Karena ketika membongkar-bongkar kan pasti akan menghubungi LPSK. Misalnya seperti itu ya? Ya, tadi Bung Herman Umar sudah sampaikan ya. Sebetulnya Bung Herman sebagai lawyer dari Ricky Rizal juga sudah menyampaikan kepada Ricky Rizal gitu ya. Ini persyaratan menjadi justice collaborator, ini prosedurnya kalau mau mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, dan kenyataannya kan memang sampai hari ini Ricky Rizal itu belum tergerak untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Saya sependapat dengan Bung Herman Umar bahwa itu memang harus dengan persetujuan yang bersangkutan. Dalam arti Ricky Rizal memang harus punya kesadaran, harus punya kemauan untuk ayo mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Kalau dia belum punya kesadaran atau kemauan seperti itu, tentu saja LPSK juga tidak bisa memaksa. Bung Herman Umar pun menurut saya juga tidak bisa ya Bung ya untuk memaksa ayo mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Meskipun publik akan bertanya Bung Anton bahwa ketika tidak diajukan ke LPSK maka ya jangan-jangan tidak ada hal yang signifikan yang hendak diungkap, kan begitu ya? Iya, mungkin tidak ya. Baik. Tapi saran Anda bagaimana Bung Anton? Ya, saran saya LPSK sudah selalu menjalin hubungan dengan Bung Herman Umar ya sebagai lawyer dari Bribka Ricky Rizal. Nah, kami persilahkan kepada Ricky Rizal kalau ingin mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Toh semua informasi sudah kami sampaikan secara transparan. Kalau nanti ada permohonan, kami akan telaah, kemudian kita akan beri keputusan ya atau tidak, gitu kan. Nah sekarang saatnya lah
Bribka Riki Rizal itu mengambil keputusan membutuhkan perlindungan LPSK apa tidak. Apa, bila mana membutuhkan perlindungan dan bila mana tidak, menurut Anda? Ya, sebetulnya kalau mendapat perlindungan dari LPSK kan ada sejumlah keuntungan ya, Ya. Bung Herman Umar ya. Saya ambil contoh misalnya gitu. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Baradae misalnya ya, sebagai justice collaborator. Kita melihat ya, puji Tuhan, alhamdulillah sekarang gitu ya, tempat penahanan Baradae terpisah dengan yang lain. Kemudian Baradae juga berkasnya terpisah dengan yang lain. Nah, ini adalah perlakuan-perlakuan khusus yang dapat diberikan oleh penegak hukum kepada saksi dan atau korban yang berstatus sebagai justice collaborator. Kalau nanti prosesnya berjalan lanjut, gitu ya, justice collaborator juga punya hak lainnya, yaitu hak untuk mendapatkan keringanan hukuman, hak untuk mendapatkan keringanan hak-hak napi lainnya, dan sebagainya. Tentu ini menjadi keuntungan bagi seseorang yang mendapat status sebagai justice collaborator. Oke. Komentar Anda, Bung Herman, terkait ini? Ya, memang Harusnya disampaikan kepada LPSK. oh ya, jadi saya sebenarnya sudah seperti apa yang disampaikan Pak Antonius, saya juga sudah komunikasi dengan Pak Antonius. Ya. Tetapi kita kan tahu prinsipnya bahwa sebenarnya pengajuan Justice Collaboratorium itu adalah syaratnya dia mempunyai suatu fakta yang masih belum terbuka, yang sangat signifikan untuk membongkar persoalan. Sehingga masalah menjadi terang benderang. Yang kedua, masalah keamanan, apakah dia terancam apa tidak. Nah, mungkin saya berbagai cara sudah menyampaikan, masih ada nggak yang masih kamu tutup? Di antaranya masalah penembakan itu. Apa benar kamu hanya melihat Pak Sambo hanya melihat dinding, tembak tangga? Ya begitu Bang, saya itu jedanya makanya. Lagi nerima hati, jadi nggak ngelihat padahal di sebelahnya gitu kan, tapi berbalik arah. Oke, itu yang disampaikan. Jadi selalu dia bertahan di situ. Tapi ya saya sampaikan kalau memang itu ya silakan. Jadi mungkin itu juga syarat yang untuk LPSK itu kan juga harus ada keterangan yang sangat signifikan gitu. Kalau tapi saya ingin tanya Bung Herman, Anda kan pengacara beberapa kali ketemu langsung dengan Bribka Riki Rizal. Masih ada raut ketakutan nggak sih Bribka Riki Rizal terhadap Verdi Sambo? Sepanjang berapa kali saya sejak lie detektor itu tidak ada, tidak. Malah kemarin kan saya dampingin. Saya kemarin dampingin juga ada pemeriksaan tambahan. Anda sempat menanyakan itu langsung, Anda masih takut nggak sih kepada Verdi Sambo? Ya kalau berhadapan melihat misalnya Sambo selama ini kadang tegas, kadang keras, ya ada rasa takut. Tapi saya tantang, bagaimana kalau di pengadilan lu harus ketemu. Betul, karena nanti mungkin akan dikonfrontir di pengadilan. Ya, lu siap nggak? Ya saya siap Bang, saya siap dibilang. Asal tim pengacara juga membackup saya, ya. Oke, baik. Jadi ada prasyarat ya, asal tim pengacara Anda ya maksudnya dan kawan-kawan membackup saya, itu yang disampaikan Bribka Riki Rizal. Ya mentalnya maksudnya ya. Oke, artinya memang masih ada ketakutan di situ, karena masih nggak yakin untuk menghadapi sendiri, kan begitu kurang lebih ya? Iya Pak. Oke, baik. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk dicermati ke depan. Apakah ada perubahan atau tidak, tapi setidaknya sampai saat ini tidak ada perubahan. Tentu ini yang disampaikan yang paling jujur, versi Riki Rizal yang disampaikan. Tapi saya yakin bahwa Bung Herman punya niatan untuk terus membongkar. Nanti kita akan lihat apakah pembongkaran itu nanti akan terjadi pada saat pengadilan atau tidak. Atau malah mungkin berbalik. Tidak ada yang tahu. Menarik untuk terus dicermati. Terima kasih Bung Herman Umar, pengacara dari Bribka Riki Rizal, dan juga Pak Antonius Wibowo, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.